Kembali lagi dengan Ibu Monik. Hari ini kita akan belajar tematik, tema 5, subtema 1, pengalamanku di rumah. Disimak dengan baik ya. Selamat belajar. Dan kita hari ini yaitu siswa dapat 1. Mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila. 2. Mencermati puisi anak dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah melalui teks tulis dan lisan. 3. Mencermati ungkapan permintaan maaf dan tolong melalui teks tentang budaya santun sebagai gambaran sikap hidup rukun dalam kemajemukan masyarakat Indonesia. Materi yang pertama, ungkapan permintaan maaf. Perhatikan gambar di bawah ini. Kalian dapat membuka buku tema 5, halaman 5. Gambar berikut menunjukkan sikap santun. Sikap Beni santun kepada ibunya. Latihlah dirimu seperti Beni kepada ibunya. Beni menggunakan bahasa yang santun dalam meminta maaf. Maafkan Beni ya Bu. Beni sudah menjatuhkan jam dinding. Jam dinding di rumah menjadi rusak. Ya nak, tidak apa-apa. Ibu sangat berterima kasih karena kamu sudah menolong ibu. Lain kali hati-hati, kamu tidak perlu tergesa-gesa. Berikut adalah contoh ungkapan permintaan maaf. 1. Dion, saya minta maaf sudah menjatuhkan bukumu. 2. Pak, maaf, pakaian olahraga saya tertinggal di rumah. 3. Maaf ibu, Rena lupa menyapu halaman pagi ini. Kita masuk ke materi yang kedua, makna kata. Makna kata adalah maksud yang terkandung serta tersimpul dalam suatu kata. Perhatikan gambar. Kalian bisa buka buku tema 5 halaman 34. Di dalam gambar ini terdapat 5 kata, yaitu cangkul, siramilah, tumbuh, bermekaran, dan berkicau. Kita akan lihat makna kata dari kelima kata itu. Makna kata 1. Cangkul, alat untuk menggali atau mengaduk tanah. 2. Siramilah, mencurahkan air atau memberikan air. 3. Tumbuh, bertambah besar. 4. Bermekaran, mulai berkembang dan menjadi terbuka. 5. Berkicau, bunyi burung. Kita masuk ke materi yang ketiga, membuat kalimat tanya. Kalimat tanya adalah kalimat yang berisi permintaan agar orang kedua memberikan informasi. Ciri-ciri kalimat tanya yaitu selalu diakhiri dengan tanda baca, tanda tanya. Contoh kata tanya. 1. Apa? 2. Di mana? 3. Kapan? 4. Siapa? 5. Bagaimana? 6. Mengapa? Contoh kalimat tanya. 1. Apa yang sedang kamu lakukan? 2. Bagaimana kabarmu hari ini? 3. Kapan kamu akan mengadakan pesta ulang tahunmu? 4. Di mana ayah simpan kunci sepeda motornya? 5. Kapan ibu pergi ke rumah nenek lagi? Buatlah pertanyaan sesuai dengan gambar di bawah ini. Kalian bisa buka buku tema 5 halaman 36. Perhatikan gambar.
Baik, kita akan buat pertanyaan. Gunakan kata tanya dan jangan lupa beri tanda tanya. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang mereka lakukan? Jawabannya, mereka sedang membersihkan halaman. Jadi, ketika kalian membuat kalimat tanya, kalian harus menyiapkan jawaban. Kita masuk ke materi yang keempat, puisi. Puisi merupakan sebuah karya sastra hasil dari ungkapan dan perasaan seseorang dengan bahasa yang terikat, irama, mantra, rima, penyusunan lirik, dan bait. Ciri-ciri puisi antara lain: 1. Ditulis dalam bentuk bait. 2. Bait terdiri atas barisan-barisan. 3. Kata-kata kias, padat, dan indah. 4. Terdiri dari 2 bait. Setiap bait terdiri dari 4 baris. Membaca puisi harus memperhatikan 1. Artikulasi, kejelasan pengucapan. 2. Intonasi, ketetapan nada. Dan yang ketiga adalah ekspresi, raut wajah. Membuat pertanyaan dan mencari makna kata dari sebuah puisi. Perhatikan puisi yang berjudul Burung Kutilang di bawah ini. Kalian bisa buka buku tema 5 halaman 43. Kita akan buat pertanyaan dari puisi Burung Kutilang. Di mana burung kutilang berbunyi? Jawabannya adalah di pucuk pohon cemara. Makna kata dari puisi Burung Kutilang: 1. Cemara, pohon yang berbatang tinggi. 2. Bersiul, menirukan bunyi seruling dari mulut. 3. Jemu, bosan. 4. Berseru, menarik perhatian dengan suara nyaring. 5. Lebat, deras dan banyak. Kita masuk ke materi yang keempat, perilaku di rumah sesuai dengan Pancasila. Contoh perilaku di rumah sesuai dengan sila pertama yaitu: 1. Sebelum makan berdoa bersama. 2. Menghargai keluarga yang sedang berdoa. Contoh perilaku di rumah sesuai dengan sila kedua yaitu: 1. Membantu orang tua. 2. Menjenguk tetangga yang sakit. Contoh perilaku di rumah sesuai dengan sila ketiga yaitu: 1. Hidup rukun dengan tetangga. 2. Mengutamakan kepentingan keluarga. Contoh perilaku di rumah sesuai dengan sila keempat, yaitu bermusyawarah dalam membagi tugas-tugas di rumah. Contoh perilaku di rumah sesuai dengan sila kelima, yaitu memberikan uang jajan kepada anak sesuai dengan umurnya. Baik, materi kita selesai. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga setelah menyimak video ini, kalian dapat memahami, mengungkapkan permintaan maaf, kemudian membuat kalimat tanya, mencari makna kata di dalam sebuah puisi, dan berperilaku yang baik di rumah sesuai dengan Pancasila. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Dadah!